Jangan bergeser dari NU. Jangan ragu tentang kebenaran NU serambut pun. Jangan suudzon kepada para masyayikh NU. Jangan menuduh-nuduh kepada masyayikh NU. Halo, apalagi menfitnah kepada kiai-kiai NU. Mari kita istiqomah bersama Nahdlatul Ulama. Kalau sampai keluar dari NU, Anda kehilangan Imam Syafi'i. Di NU ada Imam Syafi'i. Keluar dari NU, Anda kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana jangankan berbaiat thariqahnya, jangankan sampai menjadi pengikutnya, sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kita diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam manakibnya, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dawuh, ma marra ahadun amama madrasati illa khaffafallahu anhu al-azab yaumal qiyamah, illa khaffafallahu anhu al-azab yaumal qiyamah. Mohon bedek ring lebet tok ni, lebet tok benih masuk lebet. Kalau ada orang hanya lewat saja di depan pondok saya, di depan madrasah saya, di depan thariqah saya, enggak masuk, benih norok benih masuk lebet tok, Allah pasti meringankan azabnya di hari kiamat. Jangan keluar dari NU, Anda rugi besar, kehilangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di NU ada Syekhana Khalil Bangkalan, ada Mbah Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara terkait dengan NU yang diagamakan oleh Marzuki Mustamar. Dia beranggapan bahwa NU itu seperti halnya Islam, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin keliru, bahkan pemangku kebenaran utama di dalam Islam, seolah-olah begitu. NU itu identik dengan Islam, Islam itu identik dengan NU, seolah-olah seperti itu. Ini yang sebenarnya memicu permasalahan di tengah-tengah umat ya, karena dengan sendirinya dia menjual NU adalah sebagai salah satu bentuk parameter kebenaran di dunia ini. Seolah-olah tidak ada yang benar kecuali NU gitu. Dan lucunya orang ini mengagamakan NU dan mengajak umatnya menjadikan NU sebagai agama. Kalau kita lihat seperti itu, jadi menjadikan NU sebagai agama. Artinya bagi mereka NU itu harga mati. Sudah tidak lagi dianggap sebagai wadah, tapi dianggap sebagai agama. Dan setiap amalan NU itu pasti kebenaran. Ini kan sangat luar biasa ya. Kemudian katakan kalau meninggalkan NU itu berarti meninggalkan Imam Syafi'i. Naudzubillah min dalik.
Seolah-olah kalau meninggalkan NU itu meninggalkan para sahabat Nabi. Seharusnya itu ngaca gitu ya. Seharusnya bercermin. Setiap amalan-amalan yang mana sesuai dengan Imam Syafi'i itu perlu terus terang itu artinya perlu dibandingkan lah. Sebagai kontrol utama ya kitab-kitab Imam Syafi'i. Apakah memang kitab Imam Syafi'i? Bukan Syafi'iyah loh yang saya maksudkan. Bandingkan dengan kitab-kitab Imam Syafi'i, apakah memang benar produk Imam Syafi'i atau bukan. Nah itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini juga naudzubillah min dzalik. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bermazhab Hambali. Dalam kitab Al-Gunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani malah itu mengecam Asy'ariyah. Anda Asy'ariyah. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani bukanlah seorang Asy'ariyah. Dari mana Anda kemudian bisa memastikan bahwa Anda itu mengikuti madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Satu, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak pernah mengajarkan thariqah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan thariqah, tapi banyak orang menyandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Berbagai macam mimbar pendapat terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani ini bermunculan dari kalangan pengikut, yaitu Qadiriyah, yang menghayal tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa disebut wali kutub, wali amjad dan sebagainya. Bahkan dikatakan rajanya para wali. Ini konyol sebenarnya. Anda sendiri tidak paham siapa Syekh Abdul Qadir Jailani. Anda sendiri itu ngawur tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan dikatakanlah Syekh Abdul Qadir Jailani tokoh thariqah. Ini lucu. Padahal kitab-kitab manakib yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu palsu. Jadi kitab-kitab yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu palsu. Tidak menjadi rujukan kebenaran di dalam beragama. Itu saudara. Jadi kalau berbicara agama ini kan ukurannya Al-Quran, ukurannya Sunnah, ukurannya Nabi, ukurannya para sahabat. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia dari sahabat Nabi? Sehingga Anda agung-agungkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sedemikian rupa. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu lebih mulia dari Nabi Muhammad itu sendiri, sehingga Anda lebih mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau Anda kehilangan figur sehingga Anda itu mengangkat figur-figur yang tidak seharusnya. Apalagi kalau membaca kualitas cara berpikir dan orientasi Anda sebagai seorang pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani sangat bertentangan dengan akidah Syekh Abdul Qadir Jailani yang menolak Asy'ariyah. Silakan baca itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengecam Asy'ariyah, sementara Anda mengikuti thariqah Asy'ariyah, mengikuti thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kan lucu Anda, atau bikin thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani, karena thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak muncul dari Syekh Abdul Qadir Jailani, melainkan diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, ketika NU dipersepsikan sebagai agama, tentu pada akhirnya NU itu derajatnya sama dengan agama. Kebenaran yang dijadikan ukuran kebenaran atau parameter kebenaran itu akhirnya NU. Bukan lagi Quran, bukan lagi sunnah, bukan. Tapi kebenaran itu sendiri NU. Apa-apa NU, apa-apa NU, apa-apa NU. Ini yang tentu perlu diluruskan cara berpikir Anda. Sama halnya Anda itu telah menjadikan NU sebagai agama. Itu ya yang tentunya bisa merusak akidah umat Islam. Tadi jadi dua koreksi saja, yaitu yang pertama koreksi saya itu terhadap perkataan Imam Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i itu adalah NU.
Padahal banyak amalan NU yang tentunya perlu dikoreksi dengan menggunakan kitab Imam Syafi'i. Apakah memang benar pengikut Imam Syafi'i atau cuma menempelkan namanya kepada Syafi'i? Sama halnya dengan Anda mengangkat yaitu Thariqah Abdul Qadir Jailani, silakan baca kitab Al-Gunyah. Dia bukan seorang Asy'ari, dia malah mengecam Asy'ari. Anda Asy'ari lalu berbicara Syekh Abdul Qadir Jailani, kan lucu. Apalagi kemudian ceritanya yang ngawur-ngawur ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan kisahnya lucu-lucu. Kalau di Madura itu ada yang namanya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengumpulkan tulang-tulang lalu hidup jadi ayam. Itu kan cerita tahayul. Ada juga yang menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu berkejar-kejaran dengan malaikat. Ini kan cerita lucu ya, yang selama ini diyakini oleh orang-orang NU juga itu, karena dianggap sampai pada tingkat wali. Kan konyol saudara, konyol banget tentang Anda itu. Jadi ini khawatirnya kalau kemudian organisasi ormas Islam dijadikan agama, kemudian dijadikan tolak ukur kebenaran, sehingga tidak ada kebenaran, seolah-olah kebenaran itu adalah NU. Ini sebenarnya perlu ditegur, apalagi kemudian sahabat dan sebagainya yang lebih mulia itu sudah tidak lagi dijadikan patokan, seolah-olah sahabat yang kita angkat perjalanannya orang-orang NU ini seperti Anda itu selalu mengunggul-ngunggulkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah akidah Syekh Abdul Qadir Jailani ini lebih tinggi akidahnya dari para sahabat? Ataukah kedudukan sahabat itu jauh lebih rendah dibandingkan Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini ngaco lah Anda itu di dalam memahamkan NU itu, ngaco banget gitu. Barangkali sudah keluar jalur ya, yang tidak seharusnya. Apalagi sedikit banyak Anda ada darah Maduranya, sudah pasti itu adalah gaya-gaya Madura. Saya juga gaya Madura, tapi tidak mau terperosok ke dalam cara pemahaman seperti Anda itu. Saya sudah pernah menjadi orang seperti Anda. Itu dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Anda menjadi orang yang benar-benar ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah KW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.